Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris, Prodi Sistem Informasi Angkatan 23. Ini saya mempunyai tugas atau UTS presentasi membuat video. Langsung saja kami akan menjelaskan beberapa pelajaran atau yang dikenal dengan filsafat. Bismillahirrahmanirrahim. Filsafat adalah cabang ilmu yang berfokus pada penyelidikan dan mendalam terhadap pertanyaan fundamental tentang keberadaan, pengetahuan, kebenaran, moralitas, keindahan, pikiran, dan bahasa secara etimologis. Istilah filsafat ini adalah berasal dari bahasa Yunani filosofi yang berarti cinta akan kebijaksanaan, dalam kurung philo, cinta, sofia, kebijaksanaan. Nah, langsung saja kami akan menjelaskan sedikit. Yang dimaksud dengan filsafat di sini adalah filsafat yang berasal dari bahasa Yunani atau filosofi, yang artinya filosofi itu yaitu yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Nah, langsung filsafat dan seterusnya. Filsafat tidak hanya mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar, tapi juga mempertanyakan secara cara kita memperoleh pengetahuan dan memeriksa asumsi-asumsi di balik pandangan dunia kita. Ia mencakup berbagai cabang. Pertanyaannya itu, apakah kita benar-benar memiliki kehendak bebas? Contohnya, ketika seseorang itu memutuskan untuk memilih sesuatu jalur karir, mereka itu mungkin bertanya-tanya apakah keputusan itu sepenuhnya milik mereka atau dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan genetik. Nah, dan juga filsafat ini tidak hanya mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, tetapi filsafat ini juga mempertanyakan cara kita memperoleh pengetahuan dan memeriksa asumsi-asumsi di balik pandangan dunia kita. Pertanyaan, contohnya ketika seseorang itu memutuskan untuk memilih suatu jalur karir, maka mereka itu mungkin bertanya-tanya apakah keputusan itu sepenuhnya milik mereka atau dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan genetik. Selanjutnya, pemikiran filsafat memiliki ciri khas yang membedakan dari cara berpikir lainnya, seperti ilmu pengetahuan atau pandangan umum. Nah, pemikiran filsafat ini memiliki beberapa khas yang membedakan dengan dari cara berpikir lainnya, seperti ilmu pengetahuan atau pandangan umum. Contohnya yang mendasar itu, pemikiran filsafat itu menyelidiki sesuatu sampai ke akar masalahnya. Filsafat tidak puas dengan jawaban permukaan, melainkan bertanya mengapa secara mendalam hingga menemukan dasar atau prinsip yang mendasari. Contohnya, tidak hanya bertanya apa itu baik, tetapi juga mengapa sesuatu dianggap baik. Pemikiran filsafat ini memiliki beberapa ciri khas yang membedakan dari ciri berpikir lainnya. Contohnya itu seperti filsafat itu tidak hanya bertanya apakah itu baik, tetapi juga filsafat itu bertanya mengapa suatu itu dianggap baik. Selanjutnya, objek filsafat itu di sini ada objek filsafat itu dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Dan yang dimaksud dengan objek material filsafat adalah
apa yang menjadi kajian atau bahasan filsafat, yaitu segala sesuatu yang ada dan dapat dipikirkan oleh manusia, baik yang nyata maupun abstrak. Nah, yang dimaksud dengan objek material dalam filsafat ini adalah yang menjadi kajian atau bahasan filsafat, yaitu segala sesuatu yang ada dan dapat dipikirkan oleh manusia, baik itu nyata maupun abstrak. Contohnya seperti alam semesta, manusia, Tuhan, nilai dan moralitas, pengetahuan, keindahan, waktu dan keberadaan. Ini contoh. Dan filsafat ini mencakup keseluruhan realitas tanpa batasan bidang tertentu. Yang kedua, objek formal. Objek formal ini filsafat adalah cara filsafat memandang dan menganalisis objek material, yaitu melalui pendekatan realitas mendalam, rasional mendalam, dan menyeluruh. Yang nomor dua ini adalah objek formal. Objek formal ini adalah secara filsafat itu memandang dengan menganalisis objek material, yaitu mulai pendekatan rasional, mendalam, dan menyeluruh. Contohnya itu seperti contohnya objek formal, yaitu seperti jika ilmu pengetahuan mempelajari manusia dari aspek biologis seperti anatomi, filsafat mempelajari manusia dari aspek eksistensinya, misalnya apa makna hidup manusia. Nah, selanjutnya tujuan filsafat. Tujuan filsafat adalah membantu manusia memahami dan menjelaskan berbagai aspek secara mendalam, menyeluruh, dan rasional. Nah, tujuan filsafat ini adalah membantu manusia memahami dan menjelaskan berbagai aspek kehidupan secara mendalam, menyeluruh, dan rasional. Tujuannya filsafat ini itu mempunyai 4 bagian. Yang pertama itu mencari kebenaran. Nah, mencari kebenaran ini adalah contohnya seperti mencari kebenaran apakah yang dikatakan seseorang itu benar atau tidak, itu contohnya seperti itu. Yang kedua, menyusun pandangan hidup. Dan yang ketiga, mengembangkan pemikiran kritis. Dan yang keempat, memahami hakikat keberadaan. Selanjutnya, persamaan filsafat, ilmu, dan agama. Yang pertama, mencari kebenaran. Ketiganya bertujuan untuk menemukan kebenaran meskipun melalui cara yang berbeda. Yang kedua, membahas kehidupan. Semua mencoba memberikan pemahaman tentang dunia, manusia, dan keberadaan. Yang ketiga, berkaitan dengan nilai. Ketiganya mempertimbangkan nilai-nilai baik secara moral, etis, maupun praktis. Yang keempat ini adalah menginspirasi keberadaan. Filsafat, ilmu, dan agama telah membentuk cara berpikir dan budaya manusia sepanjang sejarah. Titik singgung filsafat, ilmu, dan agama ini adalah yang pertama itu pertanyaan yang sama. Ketiganya sering bertanya tentang asal-usul alam semesta, makna hidup, dan tujuan manusia. Contohnya ini seperti filsafat, apa hakikat keberadaan manusia? Dan juga ilmu, bagaimana manusia itu berevolusi. Yang ketiga itu agama, mengapa Tuhan menciptakan manusia. Terus yang selanjutnya itu sejarah awal perkembangan filsafat. Filsafat lahir di Yunani sekitar abad ke-6 sebagai upaya manusia untuk mencari penjelasan rasional tentang alam semesta dan kehidupan, menghentikan mitologis, cerita-cerita mitos tentang dewa-dewa yang sebelumnya mendominasi cara berpikir masyarakat. Nah, sejarah awal perkembangan filsafat ini adalah filsafat ini lahir di Yunani sekitar abad yang ke-6.
Dari mitologi filsafat ke filsafat itu, mitologi menjelaskan tentang alam semesta didasarkan pada kisah dewa dewi. Misalnya Zeus, Poseidon, Gaia yang dipercaya mengendalikan fenomena alam. Yang kedua itu pemikiran filsafat para Sokrates. Filsafat para Sokrates adalah pemikiran filsafat yang berkembang sebelum Sokrates, dengan fokus pada kosmologi, metafisika, dan hakikat alam semesta. Berikut adalah contoh-contoh utama dan gagasan mereka itu mitologi pemikiran filsafat para Sokrates. Metodologi pemikiran filsafat para Sokrates itu ada 3, yaitu observasi alam, rasionalisasi, spekulasi. Yang selanjutnya, filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. Filsafat disebut induk ilmu pengetahuan karena pada awalnya semua cabang ilmu yang ada pada saat ini lahir dari pemikiran filsafat. Para filsuf awal tidak membedakan antara bidang-bidang pengetahuan seperti fisika, biologi, etika, atau matematika, sehingga semua kebijakan tentang dunia, manusia, dan alam semesta dianggap sebagai bagian dari filsafat. Nah, proses munculnya ilmu dari filsafat itu yang pertama itu phase awal pemikiran universal atau yang dikenal dalam kurung yaitu pra-Sokrates. Pada tahap ini filsafat mencakup semua aspek kehidupan termasuk metafisika, kosmologi, etika, dan logika. Contohnya Thales mempelajari asal mula alam semesta, metafisika. Dan perkembangan ilmu pengetahuan ini ada 5. Yang pertama, zaman Yunani. Dalam zaman Yunani ini, perkembangan ilmu pengetahuan dalam filsafat ini yang pertama itu zaman Yunani. Yang ditemukan oleh zaman Yunani ini adalah ilmu pengetahuan masih bersifat spekulatif dan filosofis. Yang kedua, abad pertengahan. Selanjutnya itu abad pertengahan. Pertengahan ini adalah ilmu pengetahuan dipengaruhi oleh agama. Yang ketiga itu abad pencerahan, fokus pada rasional dan eksperimen ilmiah. Yang keempat itu abad modern. Abad modern ini perkembangan pusat dalam teknologi dan metodologi ilmiah. Dan yang kelima itu abad kontemporer. Munculnya bidang-bidang baru seperti metodologi fisika keutamaan dan kecerahan. Nah, filsafat klasik yang dikembangkan oleh Sokrates, Plato, dan Aristoteles memiliki pengaruh yang mendalam terhadap pemikiran filsafat dan perkembangan ilmu pengetahuan berat. Sokrates menekankan pentingnya introspeksi dan pencarian kebenaran melalui dialog. Plato menganggap teori dunia ide dan keadilan dalam negara ideal. Aristoteles mengembangkan logika dan konsep kebahagiaan yang dicapai melalui kebijakan serta pendekatan realistis terhadap metafisika dan politik. Filsafat mereka tetap menjadi dasar bagi banyak bidang pemikiran yang berkembang hingga hari ini. Filsafat Islam. Selanjutnya itu filsafat Islam. Filsafat Islam berbagai usaha untuk memahami dunia dan kehidupan manusia dalam konteks ajaran Islam dengan menggabungkan wahyu dan akal. Filsuf Muslim berusaha untuk menjelaskan berbagai fenomena alam, moralitas, dan teologi dengan mendekatkan realitas dan teologis. Pemikiran filsafat Islam tentang penciptaan alam menekankan Tuhan sebagai pencipta
Tunggal yang menciptakan alam semesta dengan kehendaknya. Dan alam semesta tersebut berfungsi dalam kesetaraan yang mencerminkan kebesaran Tuhan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum